Percayakah Anda bahwa skenario nasib dunia di tahun 2026 telah ditulis oleh seorang pria lebih dari 500 tahun yang lalu? Peramalan berdarah tentang Mars, sekawanan lebah raksasa, dan runtuhnya Barat membuat para pengamat merinding ketakutan. Tetapi apakah itu kebenaran atau hanya permainan psikologi? Pegang erat-erat, karena apa yang akan saya ungkapkan berikut ini akan mengubah total cara Anda melihat masa depan dekat, di mana batas antara mitologi dan realitas menjadi lebih tipis dari sebelumnya. 1. Konflik Timur-Barat, bayangan Mars dan perang AI. Sang peramal Nostradamus telah melukiskan visi tahun 2026 yang penuh gejolak dengan bangkitnya konflik antara Timur dan Barat. Kaisar Napoleon Bonaparte pernah menjadi bukti hidup bagi kemampuan prediksi jeniusnya mengenai tokoh-tokoh sejarah dan peran. Dalam bait yang menghantui, ia menulis bahwa ketika Mars menguasai bintang utama, darah akan menodai gereja, dan cahaya Barat akan padam dalam keheningan. Mars dalam mitologi Romawi adalah simbol perang, mengisyaratkan potensi konflik bersenjata berskala besar. Namun, dari sudut pandang modern, para ahli menilai ini mungkin merupakan metafora untuk perang ekonomi yang sengit. Sama seperti ilmuwan Alfred Nobel menciptakan dinamit yang mengubah wajah peperangan, kini perlombaan kecerdasan buatan, AI, menjadi senjata yang membentuk tatanan dunia baru. Eropa kini menghadapi risiko tertinggal jauh dibandingkan kekuatan timur, seperti Tiongkok atau Jepang, dalam perlombaan teknologi ini. Keheningan Barat yang disebutkan dalam ramalan itu mungkin adalah ketidakberdayaan di hadapan kecepatan perkembangan lawan yang luar biasa pesat. Kita menyaksikan pergeseran kekuasaan yang telah berulang kali terjadi dalam sejarah. Namun kali ini senjatanya bukan pedang, melainkan algoritma. 2. Kode Kawanan Lebah, Kebangkitan Aliansi. Bait misterius lain menggambarkan kawanan lebah raksasa yang muncul menyergap di malam hari, menciptakan citra yang megah sekaligus menakutkan. Dalam alam dan ilmu simbol, lebah mewakili kedisiplinan, kekuasaan terpusat, dan kekuatan kolektif. Perdana Menteri Winston Churchill pernah membuktikan bahwa persatuan sekutu adalah satu-satunya kunci untuk mengusir kegelapan dalam perang dunia. Ramalan ini mengisyaratkan bahwa para pemimpin dunia, termasuk Rusia, AS dan Ukraina, mungkin akan menemukan suara bersama untuk mencapai kesepakatan damai. Para pengamat percaya bahwa perang berkepanjangan, merujuk pada konflik Rusia dan Ukraina, akan berakhir pada akhir tahun 2025 karena kelelahan finansial militer. Ketika sumber daya terkuras habis hingga tidak ada lagi uang untuk membayar gaji prajurit, perdamaian menjadi pilihan wajib dan bukan kompromi. Citra kawanan lebah adalah simbol tatanan dunia baru yang ditetapkan kembali setelah kekacauan, di mana negara-negara adidaya dipaksa untuk bersimbiosis. Ini adalah sinyal optimis yang langka di tengah bait-bait suram Nostradamus. 3. Paradoks Ticino, ketika zona penyangga hancur berantakan. Namun, sejarah selalu memiliki plot twist yang tak terduga, dan begitu satu perang berakhir, tungku api lain mungkin sedang menyala di Eropa. Nostradamus memperingatkan bahwa sungai di Ticino, wilayah Swiss Selatan yang berbatasan dengan Italia, akan terendam darah. Pemikir Niccolo Machiavelli pernah mengajarkan bahwa dalam politik tidak ada netralitas abadi, dan posisi Swiss sedang terancam serius. Meskipun keterlibatan Swiss dalam perang terdengar tidak masuk akal, lokasi geografis Ticino menjadikannya titik panas strategis jika konflik meluas ke Italia. Dia juga menyebutkan 7 bulan perang besar dan kematian orang-orang jahat, sebuah peringatan mengerikan tentang harga yang harus dibayar untuk ambisi. Para peneliti bahkan mengaitkan ramalan ini dengan nasib Presiden Volodymyr Zelensky atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menunjukkan bahwa efek kupu-kupu dari perang dapat merobek perisai netralitas tertua di Eropa. Keamanan yang kita anggap salah kadang hanyalah jeda sebelum badai besar geopolitik.
4. Era Renaissance, cahaya di ujung terowongan. Meskipun dimulai dengan darah dan api, gambaran tahun 2026 ditutup dengan warna-warna cerah yang mengejutkan. Bayangan gelap akan tumbang, tetapi Dewa Terang akan menampakkan diri. Sebuah ayat yang syarat filosofi tentang kelahiran kembali setelah kehancuran. Jenius Leonardo da Vinci menciptakan era Renaissance paling cemerlang dalam sejarah manusia tepat setelah masa kegelapan abad pertengahan. Demikian pula, ramalan ini memprediksi periode kelahiran kembali, di mana para pemimpin baru dengan pemikiran terobosan akan muncul setelah serangkaian konflik yang panjang. Semua bintang akan memandu mereka yang melihat ke dalam lubuk hati mereka sendiri, mengisyaratkan kebangkitan spiritual dan moral umat manusia. Meskipun ramalan sebelumnya tentang tahun 2025 seperti badai dan banjir di Texas atau Asia telah terbukti benar secara mengerikan, kita masih memiliki hak untuk berharap. Namun, perlu diingat bahwa ramalan selalu kabur dan bergantung pada lensa, ekspektasi, atau prasangka pembaca itu sendiri. Masa depan tidak diukir di atas batu. Ia ditulis oleh tindakan kita tepat pada saat ini. Tahun 2026 bisa menjadi bencana, tetapi juga bisa menjadi fajar era baru, jika umat manusia tahu cara belajar dari pelajaran masa lalu yang mahal. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan Anda. Bekali diri dengan pengetahuan untuk menjadi penguasa nasib di dunia yang penuh gejolak ini. Tekan tombol langganan segera untuk bersama kami mengurai misteri sejarah berikutnya sebelum terlambat.